Sekarang bukan saatnya membicarakan tentang pertemuan kenaikan abadi. Topik yang seharusnya kita bahas sekarang adalah tentang masalah hilangnya rekan-rekan kultivator kita. Hupingku berkata dengan sedikit kesal kepada pemuda itu. Tidak masalah, berikan penjelasan yang tepat kepada saudaraku. Mungkin ada orang lain yang tidak jelas tentang rincian tentang majelis kenaikan abadi. Pendeta Tao King Wen berkata sambil tersenyum, tetapi Hanli merasa bahwa dia sengaja melihat ke arahnya. Hanli bergetar ketakutan. Mungkinkah pendeta Tao King Wen melihat sesuatu? Hanli sudah berusaha sekuat tenaga menyembunyikan karakteristik seorang kultivator abadi baru dan bahkan berusaha menghindari menyentuh orang-orang tertentu. Namun saat ini, tampaknya hal itu masih tidak dapat disembunyikan dari mata orang-orang tertentu ini. Mata pendeta Tao King Wen ini benar-benar sangat tajam. Karena pendeta Tao King Wen berkata seperti itu, maka lebih baik aku menjelaskan dengan baik kepada saudaraku, ucap Heimu. Melihat ini, semangat Heimu terangkat, dan dia tampak memiliki banyak hal untuk dikatakan. Jadi semua orang kembali ke tempat duduk semula, kecuali Huang Xiaotian. Aku sudah tahu tentang pertemuan besar kenaikan abadi. Aku akan kembali beristirahat dulu, kalian lanjutkan saja. Xiaotian berkata dengan ekspresi dingin. Dia tidak menunggu orang lain berbicara dan meninggalkan rumah penuh orang yang saling memandang dengan cemas. Semuanya jangan tersinggung. Seni kultivasi saudara Huang agak aneh, dan dia relatif kecanduan tidur. Bukannya dia sengaja memperlakukan orang dengan dingin. King Wen dengan sopan santun buru-buru membebaskan Huang Xiaotian atas namanya. Mayoritas orang di ruangan yang mendengar ini semua tertawa getir. Tersinggung? Siapa yang berani tersinggung? Orang itu adalah orang kuat yang memiliki kekuatan sihir lebih besar dari pendeta Tao. Suasana di ruangan itu menjadi agak canggung. Saudara Heimu, silakan lanjutkan, ucap Ujiuzi memecah suasana saat dia mendesak. Heimu mendengarnya dan tertawa, lalu melanjutkan membicarakannya. Ketika berbicara tentang majelis kenaikan abadi agung, seseorang harus menyebutkan pil pembentukan fondasi. Pil obat yang membuat semua kultivator tahap kondensasi Qi menjadi gila, ucap Heimu. Agar seorang kultivator kondensasi Qi dapat memasuki pembentukan fondasi dan menjadi bagian dari dunia kultivasi sejati, selain mengolah teknik kultivasi fondasi mereka hingga lapisan ketujuh, mereka masih perlu mengkonsumsi obat spiritual, pil pembentukan fondasi yang hanya dapat diproduksi oleh sekte-sekte besar. Hanya dengan begitu akan ada harapan untuk menembus hambatan alam itu dan berhasil memasuki pembentukan fondasi. Hal ini membuat pil pembentukan fondasi mendapat nama terkenal, pil kenaikan abadi, yang membuat para kultivator abadi menjadi gila. Bahkan di antara golongan utama kultivator abadi, pil pembentukan fondasi sangat langka. Karena bahan baku pil pembentukan fondasi sangat sulit ditemukan, bahkan jika semua sekte kultivator di seluruh negara bagian Yue berkolaborasi dan bertindak bersama untuk menyediakan bahan dan upaya besar selama puluhan tahun, mereka hanya dapat berharap untuk membuat beberapa pil saja, hanya sekitar 1000 potong, dan itu sangat sedikit. Namun, bahkan jika semua pil obat itu dibagi rata di antara setiap golongan, tidak akan ada cara untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Akibatnya, pil pembentukan fondasi tidak pernah muncul di luar dunia para kultivator. Namun di dunia kultivasi, seluruh negara bagian Yue masih banyak kultivator yang mempraktikkan teknik kultivasi dasar mereka hingga lapisan ketujuh. Orang-orang ini sangat membutuhkan pil pembentukan dasar dan untuk mencoba menerobos hambatan tersebut. Jadi di satu sisi, karena kekurangan pil pembentukan fondasi, sekte-sekte besar telah memonopoli pil obat. Di sisi lain, ada peringkat jumlah kultivator bebas yang membutuhkan pil pembentukan fondasi tetapi tidak dapat menemukan satupun di dunia luar. Sudah ada pandangan yang bertentangan dari kedua belah pihak sejak awal. Begitu banyak sehingga pada suatu waktu ada permusuhan yang mendalam dari para kultivator bebas terhadap sekte-sekte ini. Mereka yang berasal dari golongan kultivator abadi utama tentu menyadari prospek buruk situasi ini. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa saat ini. Lagi pula, mereka tidak memiliki cukup pil pembentukan fondasi untuk diri mereka sendiri. Jadi bagaimana mereka bisa mengambil sebagian dan memberikannya kepada orang luar? Namun di seluruh dunia ini, tidak ada masalah sulit yang tidak dapat dipecahkan. Akhirnya,
Di tengah krisis ini, ada seorang jenius tak dikenal dari sebuah sekte yang berhasil memecahkannya. Tanpa diduga, dia mendapat sebuah ide. Setiap kali ada bil pembentukan fondasi yang baru diproduksi, sekte-sekte besar akan memilih kultivator bebas yang luar biasa dari dunia luar, mengizinkan mereka untuk bergabung dengan sekte-sekte besar dan memberi mereka bil pembentukan fondasi untuk dikonsumsi. Dengan cara ini, sekte-sekte dapat membendung aliran keluar bil pembentukan fondasi, sehingga mencegah air pupuk kandang mengalir ke ladang-ladang lain. Ini juga menghilangkan ketidakpuasan para kultivator abadi kecil. Lagi pula, dapat bergabung dengan salah satu faksi kultivator utama. Bagaimana mungkin para kultivator ini tidak merasa puas? Faksi-faksi tersebut bahkan dapat memilih murid-murid yang memiliki bakat luar biasa. Itu benar-benar situasi yang baik yang dapat memuaskan semua orang. Namun metode pemilihannya harus adil dan ketat untuk mencegah terjadinya perselisihan akibat gosip. Jika tidak, akan terjadi efek sebaliknya. Oleh karena itu, sekte-sekte akan memilih elit mereka dan menggunakan pertarungan bergaya arena untuk memberikan kesempatan kepada pendatang baru untuk berjuang mendapatkan kesempatan memasuki sekte mereka. Masing-masing dari sekte besar akan mengambil 10 pengikut dan 10 buah bil pembentukan fondasi untuk diberikan kepada para pemenang. Tentu saja mereka akan menetapkan batasan usia. Siapapun yang berusia di atas 40 tahun tidak akan diizinkan masuk. Meskipun orang-orang ini mungkin memiliki bakat yang baik, prospek masa depan mereka dalam kultivasi tidak akan bagus. Dan inilah bagaimana Majelis Kenaikan Abadi Agung lahir. Mayoritas orang yang mampu memperoleh kemenangan di gelanggang adalah mereka yang memiliki kekuatan sihir mendalam serta individu-individu berbakat dengan bakat yang melampaui orang lain. Membuat sekte-sekte kultivator abadi sangat gembira bisa memperoleh murid-murid dengan kualitas unggul ini. Semua keluhan para kultivator abadi lainnya menghilang setelah terbentuknya majelis besar ini. Semua perhatian mereka terfokus pada kesempatan sekali dalam satu dekade untuk membuat terobosan besar. Maka majelis kenaikan Dewa Agung diselenggarakan dengan cara ini. Dan setiap kali akan ada 70 pemenang yang beruntung yang menjadi murid 7 sekte besar, membuat para kultivator dewa lainnya menjadi semakin panik. Pada akhirnya hampir semua kultivator abadi yang sudah cukup umur dan berada di tahap kondensasi Ki merasa bahwa mereka tidak lebih lemah dari rekan-rekan mereka. Mereka akan berusaha sekuat tenaga dan mencoba beberapa kali untuk bertarung di arena, berharap untuk mendapatkan kesuksesan yang tak terduga dan berubah dari ikan mas menjadi naga. Namun arena ini tidak mudah untuk ditaklukkan karena sihir tidak mudah dikendalikan oleh para kultivator kelas 2 ini. Setiap pertemuan akan menghasilkan banyak korban tewas atau terluka, yang juga menciptakan dendam yang hebat di antara para penantang. Hemu menghabiskan setengah hari untuk membicarakan hal ini. Uji-uji yang mendengar dengan penuh minat memperoleh banyak manfaat dari hal ini. Hanli yang duduk di samping dan mendengarkan memperoleh lebih banyak manfaat dari ceramah ini dan memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap dunia kultivator. Jika aku berhasil, apakah aku juga bisa menjadi murid sekte besar? Ucap Uji-Uji. Setelah mendengarkan, wajah Uji-Uji penuh dengan kerinduan. Apakah kamu sedang bermimpi? Dengan levelmu, kamu akan mati jika mencoba menyerang dan bertarung, bahkan jika kamu tidak terluka. Ucap Hupinggu mengejek tanpa menahan diri ketika dia mendengar kata-kata lamunan Uji-Uji. Mengapa aku tidak bisa melakukannya? Meskipun seni kultivasiku berada di lapisan ke-8, apakah aku masih memenuhi syarat untuk naik ke panggung dan bertarung? Ucap Uji-Uji. Ia tidak marah kali ini dan malah berkonsultasi dengan Hupinggu. Hupinggu agak terkejut, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Wu, apakah kamu tahu orang macam apa yang ada di antara 70 pemenang terakhir kali? Dan berapa banyak kultivator yang memiliki kaliber yang sama seperti dirimu, yang terluka atau mati?" Ucap Hupinggu. "Saya harap Nonahu berkenan memberi saya jawaban." Uji-Uji menjawab dengan cukup tulus. "Aku menyaksikan seluruh pertempuran di pertemuan kenaikan Dewa Agung sebelumnya, dan masih ada sedikit rasa takut yang tersisa saat aku mengingatnya." Ucap Hupinggu seolah-olah Hupinggu mengingat sesuatu yang sangat menakutkan. Kulitnya pun menjadi lebih pucat.
Ketika suaminya yang berjanggut lebat melihat ini, ia segera meletakkan tangannya di bahunya untuk menghiburnya. Hupinggu menoleh dan menatap suaminya dengan penuh kasih. Raut wajahnya menjadi tenang. Kami berdua tidak ingin berpartisipasi dalam turnamen terbuka eliminasi tunggal hanya untuk melihat-lihat. Kami siap untuk tetap berada dalam kondensasi Ki selamanya. Karena kalian semua masih memiliki tujuan yang ambisius, maka izinkan saya memberitahu kalian beberapa aspek kejam dari turnamen ini. Jika tidak, kalian akan mati tanpa pernah tahu apa yang terjadi pada kalian, ucap Hupinggu berkata dengan acuh tak acuh. Pertama-tama, mereka yang mendaftar dalam kompetisi harus telah mencapai lapisan ke-7 dari teknik kultivasi dasar 5 elemen mereka. Ini adalah persyaratan minimum untuk meminum pil pembentukan dasar. Kedua, usia mereka harus kurang dari 40 tahun. Mereka yang melampaui usia ini seharusnya tidak boleh berpikir untuk lolos karena mereka yang bertanggung jawab atas pendaftaran Majelis Agung dapat menggunakan teknik pengamatan tulang untuk melihat usia sebenarnya setiap peserta. Selama seseorang mematuhi kedua syarat ini, maka siapapun dapat mendaftar. Tidak ada batasan lain. Namun, sebagai hasilnya, turnamen eliminasi tunggal terbuka ini menjadi lebih menegangkan. Menurutmu, banyak orang dari lembah selatan besar ini adalah orang biasa? Mayoritas dari mereka sebenarnya datang ke sini untuk mengikuti pertemuan kenaikan abadi. Perlu diketahui bahwa pertemuan selatan besar awalnya hanyalah pertemuan dagang untuk para kultivator muda setempat di Provinsi Lan. Selama pertemuan tahun-tahun sebelumnya, hanya ada beberapa ratus orang. Coba lihat, sampai sekarang lembah ini memiliki sedikitnya 1.000 orang. Selain itu, orang-orang yang datang dari daerah yang lebih jauh akan berdatangan satu demi satu selama beberapa hari terakhir. Selama waktu itu, kegiatan pertemuan selatan besar akan mencapai puncaknya. Orang-orang inilah yang menjadi alasan mengapa kita datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan selatan agung lebih awal. Di satu sisi, kita ingin menukar beberapa barang yang diperlukan. Di sisi lain, bagaimana mungkin seseorang tidak ingin memanfaatkan kesempatan ini? Pertama, seseorang dapat mengamati lawan potensial dari majelis kenaikan abadi. Adalah baik untuk tidak hanya mengenal diri kita sendiri, tetapi juga mengenal musuh kita, ucap Hupinggu menambahkan dengan senyum pahit. Ketika Wujiuzi mendengarkan ini, ruang wajahnya berubah drastis dan dia berkata dengan terkejut. Menurut Nyonya Hu, ada beberapa ahli di lembah yang telah berkultivasi hingga lapisan ke-10 dalam teknik kultivasi mereka. Apakah mereka juga akan berpartisipasi dalam pertemuan kenaikan abadi? Apa yang akan mereka ikuti? Bukankah mereka yang kultivasinya lebih rendah sedang mencari kematian? Ucap Wujiuzi. Ini mungkin tidak pasti. Siapa bilang ahli tingkat tinggi akan selalu mengalahkan mereka yang tingkatnya lebih rendah? Bahkan jika kekuatan sihir mereka sedikit lebih lemah, mereka dapat menggunakan jimat sihir yang agak lebih kuat atau menggunakan beberapa alat sihir tangguh yang mereka bawa untuk mengalahkan mereka yang memiliki kekuatan sihir lebih besar, ucap Heijin. Dari mereka yang awalnya memasuki ruangan, Heijin yang belum berbicara tiba-tiba berbicara dengan berani, serta mengejutkan semua orang di ruangan itu. Benar sekali apa yang dikatakan saudara Heijin masuk akal. Dalam perang para kultivator seperti kita, seberapa dalam atau dangkalnya kekuatan sihir seseorang bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah kendali seseorang atas kekuatan sihir mereka dan penggunaannya yang gesit, serta kekuatan yang dapat mereka peroleh dari benda-benda yang mereka bawa. Pendeta Tauqingwen berkata dan sepenuhnya setuju. Perkataan saudara Heijin dan pendeta Tauqingwen pasti mengandung beberapa kebenaran. Jika tidak, majelis kenaikan abadi yang agung ini tidak perlu diadakan sama sekali. Mereka hanya perlu membandingkan kedalaman kekuatan sihir mereka, ucap Hupinggu tersenyum. Setelah mendengar perkataan Heijin dan yang lainnya, Wujiuzi masih tidak senang. Dengan alis khawatir dan wajah yang hampir menangis, dia terus bergumam. Alat-alat sihir yang hebat, jimat-jimat sihir yang kuat. Hupinggu tidak memperhatikan Wujiuzi saat ini, tetapi malah melanjutkan dan berkata, karena terlalu banyak orang yang berpartisipasi dalam turnamen eliminasi tunggal, akan ada 7 tahap yang disiapkan di majelis kenaikan abadi, yang mewakili 7 sekte kultivator besar negara bagian Yue.
Siapapun yang ingin menjadi murid sekte itu dapat maju ke panggung untuk berkompetisi. Pemilihan pertandingan menggunakan kebijakan menang instan. 2 orang akan berkompetisi, pemenangnya akan bertahan untuk tahap berikutnya, dan yang kalah akan segera tereliminasi. Kemudian 2 orang lagi akan bertanding. Ini akan berlanjut sampai semua orang berkompetisi sekali. Kemudian mereka akan memulai tahap kompetisi berikutnya yang akan berlanjut sampai 10 orang terakhir tersisa. 10 orang ini akan menjadi murid inti sekte kultivasi dan tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi sekte yang sangat ketat untuk mendapatkan kualifikasi untuk menerima pil pembentukan fondasi. Dapat dikatakan telah mencapai surga dengan 1 langkah. Jalannya turnamen majelis kenaikan abadi agung seperti itu. Namun itu tidak sesederhana yang saya katakan. Kenyataannya, pertandingan itu adalah pemandangan yang menyedihkan untuk disaksikan dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, ucap Hupinggu. Setelah Hupinggu mengatakan ini semua, dia mendesah sedih. Saya ingat bahwa pertarungan dari kompetisi terakhir ada 19 kultivator lapisan ke-10 yang tewas. Bahkan beberapa ahli lapisan ke-11 juga menemui akhir yang sama dengan saling menjatuhkan. Sedangkan untuk kultivator lapisan ke-9 dan ke-8, mereka yang tewas selama pertandingan jauh lebih banyak jumlahnya. Tidak kurang dari 100 orang telah tewas. Bagaimanapun, dalam beberapa ronde terakhir, tidak akan ada seorang pun yang dengan mudah meninggalkan jalan mereka untuk menjadi naga. Jumlah yang tewas dan terluka saat itu akan lebih banyak lagi. Setelah mengatakan ini, Hupinggu menunjukkan ekspresi penyesalan. Ketika teknik kultivasi dasar seseorang mencapai lapisan ke-11, apakah mereka masih harus bertanding? Aku pernah mendengar orang yang mengatakan bahwa sekte kultivasi secara sukarela merekrut bakat luar biasa semacam ini. Mengapa kedua orang itu harus bertarung dalam pertandingan yang seolah-olah hidup mereka bergantung padanya? Suara seorang wanita tiba-tiba berbicara. Sebenarnya itu adalah wanita muda yang biasanya pendiam, pengembara Hong Lian, yang akhirnya berbicara. Ketika Hupinggu mendengar kata-katanya, dia tersenyum. Aku juga memiliki pertanyaan yang sama dengan adik muda Hong Lian pada tahun itu. Aku benar-benar bingung meskipun sudah banyak merenung. Setelah itu, aku bertemu dengan senior tua yang merupakan seorang kultivator bebas seperti kami. Penjelasannya membuat aku menyadari alasannya. Saudara Wu dan saudara Han, sepertinya kalian juga punya pertanyaan ini, ucap Hupinggu. Mereka bukan satu-satunya yang tidak mengerti. Kami 2 bersaudara juga tidak mengerti. Para jenius lapisan ke-10 memiliki jalan terang yang tidak mereka lalui. Mengapa mereka ingin bersikeras berjalan di atas papan kayu kecil? Bukankah sedikit gangguan akan menyebabkan kematian seseorang? Ucap Hemu menegangkan alisnya dengan wajah bingung. Aku lihat pendeta Tao King Wen tenang dan kalem. Dia mungkin sudah tahu ini. Bagaimana kalau pendeta tahu datang dan menjelaskan kepada mereka? Hupinggu terkekeh beberapa kali dan dengan ringan mengajukan pertanyaan itu kepada pendeta Tao. Pendeta Tao King Wen agak terkejut, tetapi dia langsung mengakuinya dengan diam-diam. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia berkata, sebenarnya mereka berdua berasal dari klan kultivator. Kultivasi lapisan ke-11 mereka adalah hasil dari mengkonsumsi banyak pil obat, ucap King Wen. Dia menggelengkan kepalanya serta tampaknya tidak setuju dengan metode keduanya. Apakah menggunakan pil medis untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka bukan hal yang normal? Mereka seharusnya masih bisa bergabung dengan sekte kultivasi. Uzi membuka matanya lebar-lebar, seolah-olah agak tidak yakin. Saudara Wu lupa satu hal. Mereka yang berusia di atas 40 tahun dan telah berlatih hingga lapisan ke-11 dalam teknik kultivasi mereka mungkin dianggap jenius oleh kita. Tetapi sekte-sekte besar kuno itu melihat orang-orang itu hanya memiliki bakat biasa. Mereka hampir tidak memenuhi syarat untuk masuk sekte sebagai murid cadangan. Kalau tidak, orang-orang ini akan memasuki sekte kultivasi besar pada waktu yang lebih awal ketika mereka masih muda sebagai murid resmi. Hanya saja anggota klan mereka merasa bahwa hanya mampu memasuki sekte kultivasi seperti itu tidak akan memiliki prospek masa depan. Oleh karena itu, mereka setuju untuk tidak bersaing dengan para murid yang lebih berbakat.
daripada mereka bersaing untuk mendapatkan kualifikasi agar mendapatkan pil pembentukan fondasi dan hanya tinggal di belakang untuk kultivasi tertutup. Setelah beberapa puluh tahun kemudian, mereka hanya akan datang ke majelis kenaikan abadi untuk memukau dunia dalam satu prestasi dan segera memperoleh kualifikasi untuk mendapatkan pil pembentukan fondasi melalui jalan pintas. Namun klan mereka tidak menyangka bahwa dua orang dengan rencana yang sama akan secara kebetulan bertemu satu sama lain yang mengakibatkan kehancuran bersama. Jika bukan karena itu, keinginan mereka pasti telah terpenuhi, ucap King Wen. Ketika pendeta To King Wen mengatakan ini, dia terus-menerus mendesah. Semua orang mendengarkan dengan seksama sejak awal. Sudah kubilang, pertemuan kenaikan dewa baru-baru ini semakin intens. Ahli tingkat ke-11 dan ke-10 yang sebelumnya tidak pernah terdengar muncul satu demi satu. Haimu bergumam pada dirinya sendiri. Nona muda Hong Lian dan Wu Jiuzi terdiam karena terkejut. Jelas bahwa informasi ini sangat mengejutkan mereka. Pikirkanlah, di satu sisi ada ahli hebat yang dididik dengan cermat dan dipersenjatai penuh oleh klan kultivasi. Di sisi lain ada kita, kultivator bebas yang miskin. Apakah menurutmu kita kultivator bebas lebih mungkin berhasil? Ucap Hu Pinggu. Ekspresi wajah Hu Pinggu dingin dan sedikit merendahkan diri. Menurut apa yang dikatakan, sekte-sekte kultivasi itu mendapatkan murid yang mereka inginkan melalui majelis kenaikan abadi yang agung. Ini adalah cara yang sangat menggembirakan namun palsu. Apakah kita menampar wajah kita sendiri agar terlihat besar dan mengesankan? Usap Han Li sembari mengusap hidungnya dan tampak berpikir. Saudara Han tidak salah. Di dunia ini, apa yang dimaksud dengan 3 bagian yang benar-benar indah dan baik? Memiliki 2 bagian yang indah sudah cukup baik. Hu Pinggu melirik Haimu, membuatnya sedikit tersipu. Mungkinkah kami para kultivator bebas benar-benar lebih rendah daripada pengikut klan kultivator? Bahkan para pengikut sekte kultivator yang tersisa itu jauh lebih kuat dari kami para kultivator bebas biasa. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, peluang munculnya seorang master dari kami para kultivator bebas jauh lebih rendah daripada peluang munculnya seorang master dari klan kultivator. Jangankan satu orang dari kami, semua tenaga dan sumber daya kami tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Kondisi di luar sekte jauh lebih buruk jika dibandingkan, ucap pendeta To King Wen menambahkan dengan agak getir. Aku juga mendengar dari seorang teman bahwa meskipun kita beruntung menjadi murid sekte kultivator dan mengonsumsi pil pembentukan fondasi, jumlah mereka yang berhasil mencapai pembentukan fondasi terlalu sedikit, ucap Haimu berkata dengan sedih. Sudahlah, jangan berkecil hati, kita masih muda. Kalau kali ini kita tidak berhasil, kita masih punya kesempatan 10 tahun lagi. Mungkin di masa depan kita akan masuk ke klan kultivator sebagai murid. Sekarang, mari kita bicarakan bagaimana kita akan berkumpul setelah pertemuan, ucap King Wen. Setelah pendeta To King Wen membiarkan semua orang melepaskan ketegangannya, dia mengganti pokok pembahasan. Tidak ada yang perlu dikatakan. Pada saat itu, aku akan pergi bersama semua orang. Setelah mendengar tentang betapa menakjubkannya orang-orang di dunia kultivator abadi, aku benar-benar tidak akan berani bepergian sendiri, ucap Hong Lian. Pendeta To King Wen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melihat ke arah pengembara Hong Lian.